Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para mustami yang berbahagia, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, digampangkan rezekinya, dapat berkah, selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa nanti ketik tombol yang merahnya itu ya, apa namanya, subscribe. Apa nama subscribe yang merah diketik ya. Mudah-mudahan subscribe-nya itu nanti bisa jadi sodako buat pesantren Ukudujuman. Jadi nanti larinya itu ke sodako jari yang nggak bakal hilang. Jadi nggak mesti kita itu sodako tuh pakai uang, nggak mesti begitu. Walaupun kita cuma ketik tombol yang merah, subscribe gitu atau like gitu, atau bila perlu kirimkan video ini ke yang lain, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Para ikhwan, saya nggak panjang, mau menerangkan sebagian daripada riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Di antaranya itu ada mengkopan nerangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah ziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Di depan kuburan Rasulullah SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri sampai 40 hari. Tangannya di depan dada tempelkan. Otomatis kalau tangannya ditempelkan dada kan bukan begini, atau ke bawah ini kan perut. Nah, bukan begini di dada, otomatis di depan dada begini. Tuh. Kenapa demikian? Dengan tempelkan tangan kanan, tangan kiri depan dada berarti menyatukan diri kita ini. Satukan, konsentrasi, kosongkan diri kita. Karena kita nggak bakalan mungkin mengenal diri kita sendiri kalau kitanya belum bisa mengosongkan diri. Kalau kita sudah bisa mengosongkan diri, maka barulah ada isinya, ada itu. Disitulah nanti kita bakal mengenal Allah. Man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kosongkan dirinya. Nafsu iri, nafsu dengki, termasuk nafsu amarah, nafsu lawamah, dikeluarkan semua yang ada dalam diri kita. Cara kosongkan, tempelkan tangan kanan dengan tangan kiri depan dada, satukan. Karena sifat daripada tangan kanan itu sifatnya itu dorong, kalau tangan kiri sifatnya narik. Jadi kalau ditempelkan otomatis tenaga kita, tenaga listrik, energi atau ether itu bakal muter. Istilahnya itu seperti tawaf. Jadi nanti cakra itu bakal muter, atau bahasa itu cakra lah, kalau bahasa tasawuf namanya latifah. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Dengan cara mengatur napas. Maka dalam napas ini perlu kita ketahui, di antaranya yang perlu kita kenal itu namanya napas, nufus, tanafas, dan tanufus namanya itu. Yang disebut napas yaitu sewaktu kita masukkan napas atau narik napas, itu dinamakan nafas itu. Waktu narik angin ada oksigen dari mulut itu masuk ke dalam dada terus ke handap, kalau bisa sampai tulang ekor, itulah yang disebut dengan nafas. Kemudian setelah masuknya udara atau oksigen dalam diri kita, kemudian ditahan, itu namanya tanafas. Setelah ditahan kemudian nafasnya dikeluarkan, itu namanya nufus. Kemudian ditahan, waktu keluar nggak langsung masuk tapi tahan dulu, itu namanya tanufus. Nah, perlu kita amalkan dulu gitu sedikit demi sedikit
supaya kita bisa mengosongkan diri kita, supaya bisa konsentrasi, baik konsentrasi waktu sholat, waktu berzikir. Caranya napasnya dibenerin dulu. Kalau napasnya masih belum benar, belum teratur, kita nggak bakal bisa konsentrasi, apalagi menyatukan diri kita. Maka taruh tangannya di depan dada itu. Tuh. Jadi itu sudah dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir di Mangkobat yang diceritakan, tangannya ditaruh di depan dada. Jadi itu bukan ajaran istilah baru atau zaman dulu, memang itu sudah tradisi dulunya gitu. Tempelkan depan dada, konsentrasi, zikir, masuk napas, diatur napasnya, dirasakan tapi tidak diucapkan zikirnya Allahu. Waktu keluar napas Allah, masuk napas Allahu, keluarnya Allah. Allahu, masuk napas, keluar napas Allah. Sewaktu kita tahan napas zikir dalam hati Allahu, tahan napas zikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kemudian keluarkan napas Allah. Sewaktu mengeluarkan napas, kita tidak langsung menghirup napas, itu namanya nanti disebutnya tanufus. Tapi zikir juga Allahu Allah, Allahu Allah sampai 7 kali. Nah, insya Allah itu namanya zikir hibdul anfas. Makanya namanya zikir napas atau disebut juga nama zikir sirah atau zikir ras, itu adalah zikir yang paling khusus. Kalau zikir umum kita mengucapkan la ilaha illallah yang diajarkan oleh Qadiriyah kan gitu. Terus ada juga namanya zikir khofi, zikir dalam hati. Nah, ini zikir napas ini. Jadi semua zikiran apa baik tetap yang kuncinya itu ada di dalam napas. Kalau nggak ngatur napas begini susah untuk zikir istiqomah itu. Maka sebagai dasarnya kita melatih Allahu, masuk napas, tahan napas, zikir Allahu Allah, Allahu Allah 7 kali. Keluarkan napas juga zikir Allahu Allah, Allahu Allah 7 kali. Terus masuknya napas zikir Allahu, keluarnya napas Allah, terus dijalankan napas kita sehingga tidak sampai lupa mengingat Gusti Allah. Sebab yang dijaga itu di akhirnya umur. Kalau sewaktu menghembuskan napas kita lupa kepada Allah, maka meninggalnya itu su'ul khotimah. Imannya, Islamnya, ibadahnya nggak ke bawah, jadi nanti meninggalnya itu rugi. Tapi sebaliknya, sewaktu kita keluar napas terakhir itu, kita bisa ingat ke Gusti Allah, meninggalnya itu husnul khotimah, iman, Islamnya, ibadahnya nanti ke bawah. Jadi selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka. Amin. Selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat sementara nggak panjang-panjang dulu, sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang paling penting pencet subscribe, bagikan bila perlu ya, sebagai sodako buat Pondok Pesantren Uqudul Juman. Insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang ketik subscribe dipanjangkan usianya, diberi keberkahan, selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.